My name is Ricky Tia. I'm from Singapore. Ya, Bapak ini nama saya Ricky Tia, dan saya dari Singapura. Yeah. I think I'm the oldest among here. Ya, saya udah lihat tadi, saya paling tua di antara kita semua katanya. I is 66. Bapak umur bapaknya berapa? Oh, sudah Bapak sih 66 tahun. Oh, sehingga anak-anak kita pintar ini keretanya luar biasa berarti. It's all by God's grace. Dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. There's a lot of testimony people have. Ya, ada banyak sekali kesaksian tentang Tuhan yang kita semua miliki. Yeah, I will share with you my younger days. Jadi Bapak ini, saya mau berbagi tentang kesaksian saya pada masa muda saya. How I come back to the Lord again. Bagaimana saya kembali lagi kepada Tuhan. My family is a Christian family. Jadi keluarga saya adalah keluarga Kristen. My mom is very, very good mother. Ibu saya adalah ibu yang luar biasa. I think I cannot find another one. Jadi dia bilang, tidak bisa saya temukan lagi sebaik ibu saya itu. I'm very proud of my mother. Saya sangat bangga atas ibu saya. Why? Kenapa? Because she has this special gift that God gave to her. Karena ada anugerah Tuhan yang spesial dalam hidupnya yang diberikan khusus sama dia. She's from China. Dia berasal dari Cina, ibu saya. But when she accepted the Lord, Tetapi ketika dia menerima Yesus the sebagai Lord Tuhan, anointing urapan Tuhan overnight dalam satu malam saja, from not able to, she's illiterate, she cannot study. She's never go to school. jadi ibu saya ini tidak pernah ke sekolah. She don't know about how to read. Dia tidak bisa membaca. But because he accepted the Lord, he asked God, and God transformed her and give her a new gift. Jadi waktu dia terima Yesus, dia minta kepada Tuhan dan dia diberikan kasih karunia dari Tuhan. And over the night, it's very crazy. Over the days, she can read Bible from Genesis to Revelation. Apa yang terjadi waktu dia terima Yesus, dia minta sama Tuhan anugerah itu. Amen. Dan dalam satu malam dia bisa membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. The Holy Spirit anointing. Karena ada urapan Roh Kudus dalam And hidupnya. very, she can even preach. And even not to read the Bible, she can preach the words very simple, very easy. Bahkan bukan hanya bisa membaca Alkitab, tapi dia bisa khotbah dari Alkitab dengan sangat sederhana dan gampang dimengerti. Because at that time, I'm only like 9 years old, 8 years old. I follow her wherever she go. Jadi pada saat itu saya berumur 8 tahun atau 9 tahun, kemanapun mama saya pergi, saya ikuti dia. She bring me and my another elder brother to Hope Self. Jadi mama saya bawa saya dan abang saya di atas saya yang lebih tua ke Komsel ya. And Komsel ya, kalau Komsel. Including the children gathering. Dan termasuk juga ke pelayanan anak-anak. She loved children. Dan dia sangat mencintai anak-anak. She always preach and encourage children to come to know the Lord. Dan dia selalu khotbah dan menyemangati anak-anak agar apa? Untuk datang kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. If you look at it, my mom is so gifted, but the Lord take her home so early. Jadi walaupun luar biasa sekali ibu saya dipanggil Tuhan dan dikaruniai Tuhan, tapi dia juga dipanggil Tuhan sangat cepat. She went home, the Lord is 52 years old. Dia dipanggil Tuhan umurnya 52 tahun. And I think, as you know, Bible says very clearly, even finished the race, he gone home to receive the war. Jadi ya sesuai firman Tuhan, dia sudah menyelesaikan perlombaannya dan dia sudah kembali ke bola. So I'm telling you this about my mother is to encourage you. Jadi kenapa saya ceritakan tentang ibu saya agar menyemangati saudara juga. Every mother loves children. Bahwa setiap ibu kita itu mengasihi anak-anak. No mothers don't love or hate children. Jadi tidak ada ibu yang membenci anaknya. Because when she was around, she teach me how to be a good children of God. Jadi waktu ibu saya masih hidup, ibu saya selalu mengajari saya bagaimana menjadi orang yang anak Tuhan yang baik, yang luar biasa. Even one day I missed church service. Suatu kali saya lupa ibadah ke gereja hari Minggu. She found it. Dan ketahuan sama ibu saya. She's not slim, she's a big fat. Jadi ibu saya tidak langsing ya, ibu saya gemuk berisi. Do you know, she run after me, she chased me. Jadi ibu saya walaupun gendut begitu, dia kejar saya. Lorong, you know. Walaupun bapak ini dulu lari di lorong-lorong bisa dikejar. And you know what happened? Tahu
apa yang terjadi? I fell. Bapak ini jatuh ya, saya jatuh. I go hospital. Di rumah sakit. But my mother never say, oh, poor boy. Jadi mama saya nggak bilang, oh kasihan kali kau nabuk kayak gitu. She show her love in other ways. Dia tunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang berbeda. But that's how my mom teach us. Ya, itulah bagaimana ibu saya mentraining saya. So from that onward, this give me a sign that I cannot attend church. Nah, jadi ini mengajari saya belajar satu pengalaman di situ saya tidak boleh mengesampingkan ibadah hari Minggu. But unfortunately, Tetapi sayangnya I was naughty boy. saya ini dulu anak yang nakal. So when my mom passed away, Ketika ibu saya meninggal, yeah, I was 11 years old. saya umur saya itu masih 11 tahun. I asked God, Dia saya ngomong sama Tuhan. why you take my mom home? Kenapa Tuhan kau ambil ibuku? She's so good. Dia ibu yang baik. Why you should take her home? Kenapa dia yang kau ambil Tuhan? But God doesn't need to answer you. Tetapi ya Tuhan tidak selalu menjawab kita segera ya. So I left the church. Jadi waktu dia tidak tahu apa-apa, saya tinggalkan gereja. I never go to church. Saya tidak pernah lagi pergi ibadah. I was a naughty boy in the school. Ya dulu saya masih nakal, saya nakal di sekolah juga nakal. I told how to say, even my schoolmate all frightened of me. Jadi bahkan teman-teman saya di sekolah itu semua takut sama saya. But when I married and I got a child, Tetapi kemudian setelah saya menikah dan punya anak, first son, anak yang pertama, suddenly in one day, one morning, satu kali pada pagi-pagi, about 10 something, sekitar jam 10 pagi, something came to my mind. ada sesuatu muncul dalam pikiran saya. If we don't go to church, Jika engkau tidak pergi ke gereja, how you can teach the word of God to your children? bagaimana kau bisa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anakmu? So Jadi apa yang terjadi? I decided to go to try. Akhirnya saya putuskan saya akan mencoba ke gereja I lagi. tell you, God is so wonderful. Dan saya mau katakan sama saudara, Tuhan itu luar biasa. Amin. I don't just go to church like that, but he said my brother to me. Jadi bukan saya, waktu saya putuskan tidak saya sepenuhnya pergi ke gereja, tapi Tuhan kirim abang saya ke rumah saya. And tell me, brothers, why don't you go back to church? Abang saya bilang, brother, kenapa nggak kau pergi ke gereja lagi? It's a divine appointment. Maka saya yakin itu adalah pertemuan yang diatur oleh Tuhan. So from there, I said, okay, let's try. Maka sejak saat itu saya bilang, oke Tuhan, aku mau So ke my gereja late lagi. wife and me went to the church. Jadi saya dan almarhum istri saya pada saat itu memutuskan, oke kita ke gereja lagi. And I tell you, I never regret going back to church. Dan saya mau katakan, saya tidak pernah menyesal kembali lagi ke gereja. That is only 27 years old. Itu saya umur 26 tahun. So 16 years I've been running away. Jadi ada 16 tahun saya keluar dari gereja. But thank God, until today, Tetapi puji Tuhan sampai hari ini, I've been attending churches. saya selalu hadir di ibadah gereja. I'm from an Anglican church. Dulu saya dari Anglikan, gereja Anglikan. And now I'm in the Mennonite Church in Singapore. Saya sekarang ada di gereja di Singapura namanya Mennonite, gereja Mennonite di Singapura. Yeah. So that is where I am moving myself from the different church. But not because I move, but because I want to serve different church. Because my Anglican church is more of Anglican style, nothing much. Whether I go to Mennonite church because Mennonite is a mission church. Jadi mungkin saudara bertanya adik-adik, I think mau our bertanya, Pak Nando and Pak Timata Yeah. is always off from the Mennonite church. jadi kenapa mungkin saudara bertanya, kenapa bapak ini pindah dari Anglikan ke Mennonite? Karena di Anglikan itu kan budayanya berbeda, tetapi di Mennonite itu orang-orangnya bermisi, pergi melakukan pelayanan, maka saya pindah ke situ dan Pak Timanta, Pak Fernando dan Pak Saul juga adalah orang-orang Mennonite. So that's why I said something a bit different churches. Not because I run. Don't forget, it doesn't mean that you must jump churches. No. Jadi ini bukan bicara tentang pindah gereja, If you feel that your God has called you to another area of work, tetapi jika engkau merasa engkau dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam suatu pelayanan yang baru, and you go there not just to sit down there at the pew warmer, dan kita di sana bukan sekedar hanya duduk jadi jemaat biasa, but you're going there to serve Him. tetapi saudara dapat kesempatan untuk melayani Tuhan. So that is where my calling is. Di situ saya tahu ini panggilan saya. So this is one of my testimony to share about how my childhood, how I grew from naughty boy to the better boy. Okay. Itu sedikit saya dari dulu saya anak nakal sekarang sedikit lebih baik lah. I say better because there's still a lot of progress. Ya, kenapa bilang sedikit lebih baik? Karena ada lagi hal-hal yang masih bisa diperbaiki lebih
baik lagi. You know, Masih belajar ya. some people put a WIP. Ah, WIP. WIP, oke. Work in progress. Oh, jadi kalau di luar negeri itu ada istilahnya WIP, work in progress, artinya pekerjaan sedang dalam proses. Still a lot of ways to make Masih yourself ada banyak- better and better job. Ada banyak hal, masih banyak area dalam hidup saya yang masih bisa dikerjakan lebih baik lagi. The other testimony I want to share with you Dan itu kesaksian saya tentang masa kecil saya. Sekarang ada kesaksian lagi satu lagi. is to encourage especially the young people. Saya mau mengencourage teman-teman yang masih muda di sini. Because, as I said to you, I'm a naughty boy in school. Jadi seperti saya bilang tadi, saya dulu orang yang anak nakal di sekolah. Yeah. So, but during, it doesn't mean you will be naughty and become a better person, not necessarily. But I'm just telling you my personal testimony, how God has blessed me and helped me in my younger days to how I become what I am now. Ya, bukan Bapak ini mau bilang saudara ini anak-anak yang nakal ya, biar jadi baik, tetapi dia mau menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya dari dulu yang bandel, sekarang menjadi lebih baik lagi. Itu yang dia mau ceritakan. I don't know about you. Have you ever asked God for things that not possible? Saya nggak tahu apakah ini pernah terjadi dalam hidup Maybe teman-teman. Apakah pernah teman-teman meminta sesuatu kepada Tuhan yang hal itu mustahil terjadi? Ada yang pernah meminta Anybody kepada have Tuhan? asked God? Ada yang meminta Or sesuatu? you try to ask God? Meminta kepada Tuhan sesuatu yang mungkin bagi saudara mustahil. Sering-sering. Wow, sesuatu luar biasa. Minta yang mustahil ya. Okay, the reason why I'm telling you is that, you know, I was naughty boy, so I don't have a big high education. Jadi kenapa saya katakan begitu? Karena pada masa saya muda dulu, saya bandel, saya malas di sekolah, akhirnya pendidikan saya terbengkalai. So I'm not a very good academic person. Jadi secara akademik hasil sekolah saya tidak bagus-bagus amat, justru yang salah satu yang rendah. So I start my work. I work for an oil company. Jadi saya dulu bekerja di sebuah perusahaan gas, ya. Yes, Perusahaan, ya. something like Pertamina, Seperti but Pertamina ya. something like Pertamina, but it's BP. Nah, kalau dia di Singapura namanya BP ya, kalau di sini Pertamina. So, I started very low. Saya mulai bekerja karena pendidikan saya rendah. Saya kerja di posisi yang paling rendah As a storeman. sebagai yang di gudang ya, bagian gudang. Gudang, yes, right. Nah, I itu started, suruh lah ya, angkat-angkat barang. I started very low as a gudang man. Nah, jadi bayangkan Bapak ini masih muda angkat-angkat barang di gudang ya. But I start, because I really, you know, I start asking God, you know, I ask God every time. Jadi waktu saya bekerja itu saya minta, saya ngomong sama Tuhan. I ask God, because in my office, I see my colleagues, travel, flying there for company. Jadi saya lihat orang-orang yang kerja di kantor Pertamina Singapura ini, mereka tahu apa yang terjadi, mereka ke luar negeri, naik pesawat yang terbaik, ke negara sini, ke negara sana, sementara saya hanya di gudang aja terus. And they always paid by company. Nah, dan selalu perjalanan mereka ini selalu dibayarin oleh perusahaan, Free. gratis semua. So every time I ask God, I say, God, I would like to be like the person who able to fly. Jadi waktu saya masih angkat-angkat barang di gudang itu, saya lihat mereka dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku juga mau seperti mereka, terbang dan dibayarin perusahaan. But sometimes your prayer request doesn't happen immediately. Tapi saudara, sering sekali kejadian apa yang kita minta, apa yang kita doakan sama Tuhan tidak terjadi dalam waktu yang cepat, tidak akan segera. In the eyes of a man, it's always impossible. Jadi di mata manusia, permintaan saya tadi adalah permintaan yang mustahil. Because how you going to travel by business class and you have no qualification? Bagaimana mungkin seorang yang pendidikannya rendah bisa keliling dunia dengan pesawat bisnis kelas dan dibayarin? But of course, as I said, it's not immediate, but it takes years to happen. Ya, awal Bapak memang kelihatan mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan itu butuh waktu untuk terjadi. But don't forget, God has His way of doing things. Dan Tuhan punya cara uniknya untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Along the way, He teach you to be humble. Di sepanjang perjalanan hidup saya, Tuhan mengajari saya apa? Untuk menjadi rendah hati. Yeah, if you cannot do, because God doesn't like proud people. Tuhan tidak suka orang yang sombong ya. Yeah, because that's why you must be careful. We don't over. We have a so great, you know, if you have high education, doesn't mean you will be proud. Don't forget
how is your beginning happen? Jadi kita ya yang nanti sekolah, yang mungkin yang sudah tamat, sudah dapat gelar atau nanti nilainya bagus, jangan sombong. Yeah. Tapi ingatlah ya, memulai dengan apa? Rendah hati. How you started? Bagaimana kita memulai itu? And always in my prayer to God is that, always tell God, promotion is not from anybody except you. Jadi saya selalu doakan dan berkatakan bahwa promosi itu bukan dari manusia, tetapi promosi itu berasal daripada Tuhan. This is not I say, it's from the word of Dan God. itu bukan dari kata-kata saya, tetapi itu dari firman Tuhan, dari Mazmur ya. One of the verses is come from Psalm 75 verse 6. Salah satunya berasal dari kitab Mazmur pasal 75 ayat yang ke-6. Promotion is not from east, from west, from south, anywhere, but it's from Him. Saya baca ya, ayat 7. Sebab bukan dari timur Not to you, but atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. So remember, with your young people, when you go to work, study, remember your promotion is from the Lord. Whether your promotion from your education, step by step, is from the Lord, not yourself, not your ability. Amen. Jadi makanya teman-teman semua yang masih muda di sini, nanti pasti tamat sekolah, kuliah, jangan sombong. Tetap promosi itu datangnya dari Tuhan. Jangan nanti Pak Gembala telepon nanti si Putri lagi, siapa ini? Sombong kan? Harus tetap rendah hati. My promotion is so fast, okay, in the sense that after years I am promoted bit by bit, small step. So I started very small step. Jadi singkat cerita, akhirnya setelah saya berdoa, saya minta sama Tuhan, aku mau terima promosi itu. Selangkah demi selangkah Tuhan mulai promosi. At the end, when I remember, it's already worked for the company for 42 years. Dan tanpa terasa, saya hitung saya sudah bekerja di perusahaan itu 42 years. sudah 42 tahun. Wow. Di sini ada yang sudah 42 tahun. Apa lah ya. Di sini ada yang belum ada yang banyak yang belum 42 tahun. But during my 42 years, of course, I traveled a lot of places. I traveled to Germany. Dan saya mau saksikan Tuhan itu dahsyat. Dalam 42 tahun saya sudah travel ke berbagai negara, ke Jerman, US, ke Amerika, Europe, ke Eropa, ke Australia. ke Australia, I go to China ke China, and many other places. Yeah, which I can't really remember. But of course, very often is to be Malaysia. dan ke berbagai negara lagi yang saya sampai gak ingat saking banyaknya. Wow. Itu dia. Dan itu semua karena Tuhan. Amin. You remember, as I said earlier, in the eyes of man, it's not possible. Jadi ingat tadi Bapak saya sampaikan apa? Bahwa di mata manusia mungkin mustahil. Dari awalnya si tukang angkat-angkat barang. But in God, it's always nothing. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Because in His word, He said, I can do all things Ya, firman Tuhan berkata, through Christ who strengthens me. ya, aku dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. So for people like you here, young people, especially the men, the boys, and the girls here, Ya, bagi pemuda-pemuda di gereja Isa Al-Masih di tempat ini, remember, ingat, don't be shy to ask God. jangan malu-malu meminta kepada Tuhan. Amin. I'm sure you know how to pray, right? Saudara, saya sangat yakin bahwa teman-teman Who don't know how di to sini pray? sudah tahu berdoa. Don't be Ada yang shy. belum tahu di sini berdoa? Biar kita Don't be doakan di shy. depan sini. We will help you. We will help you. Ini perlu kita lepaskan ya. Semua udah tahu berdoa ya? Amin. Oh, no, very good. Very Semua good. udah tahu, yes. Okay, good. So my sharing to you is to tell you that nothing is impossible for God. Jadi teman-teman bayangkan saya tadi yang tadinya latar belakang pendidikan yang begitu rendah belum bisa dipromosikan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. And always remember God also said, He will never leave you or forsake you. Nah, dan ingat juga ya, firman Tuhan berkata, aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan engkau. So don't get disheartened when some people look upon you very negative. Don't worry. Jangan patah semangat, jangan langsung baperan. Kalau ada mungkin keluarga yang menganggap remeh kita, mungkin ada teman yang membuli kita, yang ngomongin negatif tentang kita, jangan patah semangat. Yeah, focus your eyes upon Him. Mari kita fokus
ya kita lihat kepada Tuhan Yesus. Even in your study, examination, just pray. Nah, mungkin yang lagi masih SMA atau yang SMP, yang kuliah, mungkin mau ujian stres, jangan stres. Mulai berdoa minta sama Tuhan Yesus. Since you talk about stress, I just share with you my testimony about stress. Kalau bicara stres, Especially during exam. saya mau sharing tentang stres Alright, dari exam. ujian. Exam always stress, right? Jadi waktu kita ujian memang kadang-kadang No stress in exam, then you know. siapa di sini yang kalau ujian tidak stres? Biar kita minta didoakan juga. Hebat ya. Let me share you, I was taking a course in the company. Company sent me for a course. Jadi waktu Bapak ini waktu kerja di sana di perusahaan minyak di Singapura, jadi dia ternyata ada juga semacam kursus. Biar agak semakin hebat, meningkat skillnya. It's a few months course. Jadi itu adalah kursus beberapa bulan. And the morning itself, preparing for the exam, afternoon exam. Nah, jadi pagi belajar, sorenya ujian. In the morning, I was panic. Jadi biasalah kan namanya agak bandel kan, I pas cannot- belajar kan, pagi-paginya udah stres. Gimana ini? I cannot sit down. Duduk pun tak bisa, tak I tenang. walk. Maju mundur kan handphone itu menu keluar. Because my mind become blank. Udah mulai pikiran udah mulai blank, kosong kan, tak ada isi. But I tell you, I just came to a point that totally surrender to God. Akhirnya setelah mencari kemana-mana tak ada pertolongan, mulai berserah kepada Tuhan. I gave it all my concern and my worry to God. Tuhan harus serahkan kekhawatiran kepadamu. And then in the afternoon, about 1 o'clock, I went to the school hall exam. Jadi setelah saya berserah, saya tenang. Kemudian pas sore hari saya pergi ke ruangan ujian. And when my schoolmate, or the classmates saw me, wow, very cool, huh? Very cool. Waktu teman-teman saya dilihat wajah saya tenang, segar. Kok bisa dia tenang ya? Ini biasanya bukannya pucat, biasanya kau ini gitu loh. Yeah. So in the eyes of people, looking at you is cool, but inside me actually was very hot. Ternyata Panic. walaupun dia kelihatan cool, tenang, ternyata dalam hatinya agak-agak masih panas juga ya. Di luar kelihatan dingin, dia cool, di dalam panas. I just smiled with them. Hi, yeah. They asked me why very cool. I said, yeah. Just walk in. Kawan-kawannya mikir kayaknya udah siap contekannya mungkin ya. Kok bisa tenang nih ya? When I go to the exam hall, I sit down and I do my work. Jadi sampai ada kertas ujiannya, dikerjakannya kertas ujiannya. By God's grace, Dan oleh karena kemurahan Tuhan, I got my good result. dapat hasil yang bagus. So the most important for your young people here who are here, remember, prayer work miracles. Jadi teman-teman ya, semua pemuda tempat ini ingat, doa itu ya bisa mengerjakan mujizat-mujizat yang besar. Something that you thought impossible become possible. Jadi sesuatu yang kita anggap mustahil jadi tidak mustahil lagi. So young people here and the pastor, we encourage you, trust the Lord in all your hearts. Jadi semua ya kita yang hadir tempat ini pemuda, semua kita yang hadir Pak Gembala di tempat ini juga percaya kepada Tuhan. Lean not your own understanding. Jangan menyandarkan kepada pengertian. This is not my word, it's God's word in Proverbs Ini 3. bukan kata-kata saya, tapi ini dari firman Tuhan dari Amsal Okay. pasal 3. So this is my two sharing of testimony. I have too many to say, so I don't want to take your time. Jadi ada begitu banyak saksian saya bagi dulu. Ya mungkin kalau datang lagi, share kita lagi nomor If 3. I come back, I will share. Ya, kalau ada lagi kesempatan yang lain, Thank you. Thank you very much.